Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayang Puri Purnamasari yang telah memperkenankan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rizky Aura Tanjila Sudirman, lalu ada Arini Nuraini, lalu ada Koza Nadia, Dias Putri Amelia, dan Yunita Yasmin Istiqomah. Di sini kami akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada pengertian dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang pertama, ada sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, ada sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, ada sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, ada sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI sehingga pengesahan PPKI. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Selanjutnya ada landasan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai geneticus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan,
tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Maka dari itu, Pancasila memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang kedua, ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Artinya, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre atau tujuan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila perlu diperhatikan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila, yaitu 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Lalu yang ketiga adalah landasan epistemologis Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disistemsiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah-belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan terakhir ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas moneteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Menjelaskan sumber historis, yuridis, dan sosiologis sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai filsafat. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Menurut Yudi Latif tahun 2011 nomor 68. Di antaranya yaitu
sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sejak zaman purbakala sampai pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati banyak tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarahkan dalam ruangan publik Nusantara. Hal ini dapat dinyatakan dengan keberlangsungannya sistem penyembahan dari beragam kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada seluruh sistem religi politik tradisional di muka bumi seperti di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi pada bidang sosial. Menurut Yudi Latif 2011, nomor 5 sampai nomor 59. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam penyejarah. Nah, Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Dan yang ketiga ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keberagaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena memajukan sosial, kultur, dan teritorial dapat menyatu dalam satu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur merupakan impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi Tata Tentram Kertarharja, demi impian masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekitar 159 pejuang bangsa Indonesia telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya merupakan bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme sebagaimana yang disebutkan oleh Yudi Latif tahun 2011 nomor 493 sampai 494. Nah, pada poin kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai filsafat. Kelompok pertama masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonagoro tahun 1980 nomor 110 dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida.
rumus hierarkis piramidal itu dapat digambar sebagai berikut. Nah, terdapat pada sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin 160 oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini adalah sila kedua. Nah, dijiwai dengan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa, meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa juga, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya itu juga sama ya, masuk ke dalam sila Pancasila dari 1 sampai 5. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini juga dijiwai oleh kelima Pancasila tersebut, kelima isi dari Pancasila tersebut. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adapun sumber yuridis Pancasila sebagai filsafat. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan dan sumber dalam bentuk menyelenggarakan negara hukum. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan yang paling utama dalam mengembangkan atau penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini merupakan dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang terpenting. Nah, kemudian kesadaran hukum tidak semata-mata mencangkup hukum perdata dan hukum pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya dibandingkan dengan kewajibannya. Contohnya, warga yang sulit untuk membayar pajak, padahal itu adalah suatu kewajiban setiap warga negara. Namun, melalaikan kewajibannya, keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, di sini saya akan membahas karakteristik filsafat Pancasila menurut Nathanegoro. Menurut Nathanegoro, filsafat Pancasila adalah pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila, dan sebagai filsafat tentunya Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan filsafat lainnya. Lalu, filsafat juga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama itu, sila pertama meliputi, menjiwai, mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang sila kedua diliputi, dijiwai, didasari sila pertama, dan meliputi, menjiwai, mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima. Lalu sila ketiga diliputi, dijiwai, didasari sila pertama dan kedua, dan meliputi, menjiwai, dan mendasari sila keempat dan kelima. Lalu sila keempat diliputi, dijiwai, didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, meliputi, menjiwai, dan mendasari sila kelima. Lalu sila kelima diliputi, dijiwai, didasari sila pertama dan kedua,
meliputi, menjiwai, serta mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai substantif, yaitu yang artinya sila-sila tersebut berdasarkan dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu seperti agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena Pancasila itu dilihat dari segi realitas, yaitu sila-sila Pancasila yang sudah ada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Groundslike. Gagasan tersebut merupakan perenungan filsafis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Groundslike belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adu gium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Selanjutnya, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh B.J. Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah-olah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Untuk yang selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama ada kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.